Selamat pagi adik-adik, kakak pendamping, dan juga mereka yang punya hati untuk melayani anak-anak kita, terutama di masa pandemi ini. Maka pada hari Minggu biasa pekan yang ketiga, kita berjumpa lagi dan kita akan membawa suatu tema yang pasti anak-anak dan kita semua tidak pernah asing di telinga kita, yaitu sesuatu yang benar itu bagaimana ya. Tentu anak-anak sekarang sudah tahu toh mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah, seperti itu ya. Jadi kita juga harus benar-benar mengecek apakah ini berita atau apapun itu benar apa enggak. Bagaimana kriteria benar itu? Nah, hari Minggu ketiga ini dibahaslah suatu tema kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita mengerti sebuah kebenaran, terutama jika Tuhan yang memberikan kata-kata itu ya. Semisal dia berkata sembuhlah, sembuh. Jadi cocok ya dengan apa yang dikatakan sebelum terjadi. Nah, kebanyakan kita kan baru mengatakan setelah terjadi. Nah, orang pada umumnya atau orang Jawa berkata akeh tunggale nek ngono ya. Tapi ini ndak ya. Ini belum terjadi dia ngomong bener ya. Kalau pada kami gimana Romo? Ya misalnya kamu janji sama temenmu, besok kita ketemu ya jam sekian, 9 misalnya. Terus tenan kamu datang, sungguh kamu datang jam 9 temanmu, itu ada kuasa di situ. Ya bukan hanya engkau berjanji, tapi kata-katamu ini ada kuasa. Beda dengan kalau tidak terjadi, itu bohong ya. Itu berarti apa? Itu berarti hoax ya. Kalau kita baca orang Indonesia kan hoax gitu ya, tapi hoax ya, berita bohong. Mengapa itu terjadi? Karena manusia dikuasai oleh bapa segala dusta, yaitu iblis ya. Maka anak-anak jangan sampai dikuasai oleh iblis, karena bohong itu semua beritanya. Lu berita bohong itu gimana Romo? Misalnya kalau di kitab suci Yesus kan jelas-jelas wafat, terus kamu mendengar oh Yesusmu itu tidak pernah wafat, itu diganti orang lain. Bohong kamu. Nah seperti itu. Yesus tidak pernah tidak mati, dia mati sebagai manusia. Nah ada banyak Alkitab berkata begitu. Hari ini nanti dalam teks yang kita pelajari, genaplah nas ini. Ketika dia tampil di muka para pemuka agama dan ahli kitab, dia mengambil kitab Nabi Yesaya, dia bacakan. Nah ternyata setelah baca dia, oh ini kak tentang saya. Maka ketika dia datang sungguh, karena dia sudah ada kan tadi sudah dijanjikan oleh Nabi Yesaya, dan dia mengenai dia sendiri, maka dia sewaktu kalian mendengar nats ini, itu apa? Kata-kata firman yang diberikan Tuhan kepada Yesaya, Nabi Yesaya, terjadi. Yesus ada di situ. Itulah nubuatan yang terjadi. Yesus menggenapi, genaplah nas ini saat engkau mendengarkannya. Nah adik-adik, nanti kita juga akan belajar bersama-sama melalui teks ini supaya suara hati kita semakin dikuasai oleh kebenaran yang datang dari Roh Kudus itu ya. Sehingga kalau kebenaran itu datang, firman berkata apa? Jika roh kebenaran sudah aku berikan kepadamu, sudah datang, engkau akan dimerdekakan dan engkau akan dibebaskan. Nah, kira-kira itu nanti yang kita pelajari sehingga dapat berguna bagi kita, sehingga kita juga tidak menjadi anak-anak atau manusia pembohong, tapi manusia, anak-anak Allah yang menyuarakan kebenaran. Begitu adik-adik, untuk minggu biasa yang ketiga ini, melalui tema kebenaran firman Tuhan, kita semakin hidup benar. Orang yang hidup benar karena firman, itu berarti dia layak menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Selamat mendalami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
adik-adik, gimana kabar kalian semua hari ini? Kakak harap kalian semua sehat selalu dan bahagia selalu adik-adik. Oke, sekarang sebelum kita memulai sekolah minggu hari ini, kita mau puji-pujian. Jesus, deep down in my heart, I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Sekarang kita mainkan pakai bahasa Indonesia. Oke, 1, 2, 3. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Sekarang kita menyanyikan pakai bahasa Jawa ya adik-adik ya. Kita mau siap-siap. 1, 2, 3. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa yang Maha Baik. Terima kasih atas berkat-Mu sehingga pagi ini kami dapat berkumpul untuk mengikuti sekolah minggu ini. Berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu melalui kakak-kakak pendamping. Bunda Maria, Bunda kami, jagai dan sertailah kami selalu. Percayalah Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dan asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh besar. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas,
untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada penjaga, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai pengajaran mereka, katanya, "Pada hari ini, genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Nah, hari ini kakak akan membawakan cerita yang ada hubungannya dengan Injil tadi, yaitu Yesus mengajar dalam rumah ibadat. Kakak mulai ya ceritanya. Nah, awalnya Yesus dicobai iblis di padang gurun. Nah, ketika Yesus dicobai ini, Yesus sedang berpuasa selama 40 hari lamanya. Kira-kira Yesus dicobai berapa kali ya? Nah, Yesus di sini dicobai sebanyak 3 kali. Yang pertama, Tuhan Yesus ini disuruh para iblis untuk mengubah batu-batuan ini menjadi roti. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus disuruh iblis untuk menyembah iblis. Nah, supaya apa? Supaya Yesus memiliki segala kekuasaan yang ada di dunia ini. Contohnya menjadi raja di dunia ini, punya harta yang sangat berlimpah. Lalu yang ketiga, Tuhan Yesus disuruh para iblis untuk menjatuhkan diri dari atas bait Allah. Nah, untuk apa? Untuk membuktikan bahwa para malaikat Tuhan ini akankah menolong Yesus sehingga tidak jatuh ke tanah. Dan karena hebatnya dan ajaibnya Tuhan Yesus sudah pasti dapat mengalahkan segala cobaan. Karena Yesus adalah Tuhan Allah. Dan iblis-iblis ini semuanya mundur dari Tuhan Yesus. Nah, dalam kuasa Roh Kudus, Yesus kembali ke Galilea untuk mengajar di rumah-rumah ibadat. Dan semua orang memuji Tuhan Yesus. Sampailah Yesus di Nazaret, tempat di mana Tuhan Yesus dibesarkan oleh orang tuanya. Nah, pada hari Sabat, Tuhan Yesus masuk ke rumah ibadat, berdiri, ini ya Tuhan Yesus, berdiri dan hendak membuka, menemukan kitab. Nah, kitab ini dikasih sama pejabat yang ada di rumah ibadat ini. Dan Tuhan Yesus diberi kitab Nabi Yesaya. Lalu Tuhan Yesus membacakan nas ini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Tuhan Yesus menutup kitab ini dan memberikannya kembali kepada pejabat. Lalu duduk, dan mata semua orang yang mendengarkan Tuhan Yesus tadi tertuju dan hanya fokus kepada Yesus. Dan lalu Tuhan Yesus pun mulai mengajar mereka. Kata Yesus selanjutnya, "Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Nah, demikian cerita kali ini adik-adik. Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Senang Kak Yulia bisa berjumpa lagi dengan adik-adik. Semoga adik-adik semakin semangat dan selalu menjaga kesehatan. Adik-adik yang terkasih, kita tadi bersama-sama membaca Alkitab yang diambil dari Injil Lukas. Dalam bacaan tadi,
Tuhan Yesus dicobai iblis di padang gurun saat berpuasa 40 hari lamanya. Dan adik-adik, Tuhan Yesus berhasil mengalahkan iblis, mengalahkan segala cobaan, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah. Dalam kuasa Roh Kudus, Tuhan Yesus kembali ke kota Galilea. Di sana Tuhan Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat, dan orang-orang memuji-muji Dia. Sampai tibalah Tuhan Yesus di kota Nazaret. Ayo adik-adik, masih ingat di mana Tuhan Yesus dibesarkan? Ya, Tuhan Yesus dibesarkan di kota Nazaret. Sesampainya di kota Nazaret, Tuhan Yesus pergi ke rumah ibadat, atau pada saat itu disebut sinagoga. Hari itu adalah hari Sabat. Dalam tradisi, ada 7 pembaca setiap hari Sabat. Pertama dibaca oleh seorang imam. Kedua, seorang dari suku Lewi. Dan 5 orang dari Israel. Adik-adik, kita sering menemukan Tuhan Yesus berkhotbah di rumah-rumah ibadat yang lain. Tetapi hanya di rumah ibadat di Nazaret, tempat Tuhan Yesus beribadah bertahun-tahun lamanya, Tuhan Yesus menawarkan diri untuk membaca Alkitab. Dan adik-adik, firman yang dibacakan atau nas yang dibaca oleh Tuhan Yesus adalah pilihan dari kepala ibadat atau pejabat di rumah ibadat tersebut. Pada saat itu, apa yang dibacakan oleh Tuhan Yesus adalah firman yang tepat digenapi oleh dan dalam diri Tuhan Yesus sendiri sewaktu umat mendengarnya untuk penebusan dan penyelamatan seluruh umat manusia. Seperti Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Adik-adik, kehadiran Tuhan Yesus adalah untuk menyampaikan kabar sukacita akan keselamatan dari Tuhan bagi mereka yang kekurangan, yang berharap kepada Tuhan dan mengharapkan penyelamatannya. Kemudian, membebaskan orang-orang tertindas, membebaskan kita dari belenggu dosa dan maut, dan memberi hidup yang kekal, yang merdeka bagi kita dalam diri Yesus Sang Penebus, jalan kebenaran dan hidup. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, yaitu mulainya masa anugerah, rahmat penebusan, dan kasih setia Allah dalam diri Yesus, hidup kekal dan rahmat terbesar yang diberikan bagi kita, yakni diri Allah sendiri dalam Yesus. Adik-adik, ayo kita senantiasa bersyukur dalam doa yang tak kunjung putus atas anugerah Yesus Kristus yang diberikan Bapa pada kita sekali untuk selama-lamanya, untuk keselamatan dan kebahagiaan bersama Bapa. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Kali ini juga kakak punya pertanyaan yang harus dijawab oleh adik-adik. Nah, pertanyaan pertama,
Yesus dicobai iblis di mana? Di mana ya kira-kira tempatnya tadi? Lalu yang kedua, Yesus menang atau kalah ya dalam cobaan terhadap iblis tadi? Yang ketiga, dengan kuasa siapa Yesus kembali ke Galilea? Tadi yang keempat, di mana Yesus dibesarkan? Yang kelima, Yesus masuk ke rumah ibadat pada hari apa ya? Yang keenam, kitab apa yang diberikan Yesus untuk dibacakan? Yang ketujuh, setelah Yesus membacakan kitab tersebut, Yesus mengatakan apa ya? Nah, kata-kata ini dikatakan Yesus tadi di akhir cerita ya. Jadi kalau adik-adik benar-benar mendengar cerita tadi, sudah pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, sekian dari cerita kakak hari ini. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. God gave us a special book, the Bible is its name. B-I-B-L-E, 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 the Bible is its name. God gave us a special book, the Bible is its name. I-B-L-E, 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 the Bible is its name. God gave us a special book, the Bible is its name. B-L-E, 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 the Bible is its name. God gave us a special book, the Bible is its name. L-E, 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 the Bible is its name. God gave us a special book, the Bible is its name. E, 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 the Bible is its name. God gave us a special book, the Bible is its name. The Bible is its name. Halo adik-adik, sekarang kita waktunya aktivitas ya. Untuk aktivitas minggu ini, kita akan membuat gulungan nas berisi ayat. Pertama-tama, kita siapkan sumpit 2 biji, lalu lem, kertas yang berisi nas ayat dari Injil Lukas bab 4 ayat 18 sampai dengan 19. Adik-adik, untuk ayatnya bisa diketik seperti punya kakak ataupun ditulis tangan. Nah, karena lembarannya ini besar ya, jadi kakak potong agak kecil seperti ini. Lalu kita rekatkan, kita lem sedikit ya di sini. Kita rekatkan, kita lem seperti ini di kedua sisinya ya. Nah, setelah kita lem sisi kanan dan kirinya, lalu kita gulung ke tengah. Nah, jadi seperti ini.
Selamat mencoba. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik yang terkasih, marilah kita mengakhiri kegiatan sekolah minggu kita pada hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pujian syukur limpah terima kasih Bapa di surga atas penyertaan Tuhan. Kalau kegiatan sekolah minggu pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Semuanya ini boleh terjadi karena campur tangan Tuhan. Semoga sabda Tuhan yang telah kita dengar bersama, iman kita semakin bertumbuh dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan yang adalah benar dan pasti akan terjadi. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Diakon ya. Izinkan Diakon untuk memberikan penutup ya. Hari ini adik-adik telah mendengarkan bahwa Tuhan Yesus membaca kitab Yesaya di sinagoga. Wah, dan semua orang kaget. Ternyata roh Tuhan memang ada pada diri Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus datang untuk membebaskan banyak manusia dari belenggu dosa. Nah, sama karena Tuhan Yesus juga suka membaca kitab suci kan. Tadi awal-awal sudah tiba-tiba membuka gulungan kitab suci dan menyatakan kitab suci. Maka mari, ayo kita teladani Tuhan Yesus ya dalam membaca kitab suci. Kita senantiasa siap dan juga setia membaca kitab suci setiap hari, agar kita selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Oke? Berani kan kalian membaca kitab suci setiap hari? Tidak usah banyak-banyak, satu perikop aja setiap hari. Nanti kalian pasti akan semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Oke? Mari mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dan juga adik-adik senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.